Perkenalkan, nama saya Priska Yoga. Saya dari kelas 12 MIPA 1 SMA Negeri 1 Bengkayang. Pada hari ini saya akan membahas materi tentang teknologi digital dengan guru mata pelajaran fisika saya, Bapak Sauji ST. Pada video kali ini kita akan membahas lebih lanjut materi tentang teknologi digital, yang dimana pada materi ini terdapat dua subbab materi. Subbab materi yang pertama yaitu kita akan membahas mengenal teknologi digital, dan subbab materi yang kedua yaitu kita akan membahas tentang transmisi dan penyimpanan data. Selain dua subbab materi tadi, kita juga akan membahas mengenai manfaat teknologi digital di kehidupan sehari-hari. Dan apa saja sih dampak teknologi digital di kehidupan kita? Yuk, langsung aja kita mulai. Teknologi digital merupakan frasa yang tidak asing lagi di era sekarang. Apalagi sejak pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh banyak difungsikan di berbagai lingkungan pendidikan. Sebenarnya, apa sih yang dimaksud dengan teknologi digital? Serta bagaimana teknologi digital bekerja dan mempengaruhi kehidupan kita? Untuk mengetahui jawabannya, yuk langsung aja kita simak. Kita masuk pada subbab materi yang pertama, yaitu mengenal teknologi digital. Di mana pada subbab materi ini kita akan membahas tentang pengertian teknologi secara umum, pengertian digital secara umum, pengertian teknologi digital, dan sistem bilangan. Pengertian teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia diawali dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Pengertian digital. Digital merupakan gambaran dari suatu keadaan bilangan yang terdiri dari angka 0 dan 1 atau off dan on. Digital berasal dari kata digitus, dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka akan berjumlah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nilai 10 tersebut terdiri dari dua radiks, yaitu 1 dan 0. Teknologi digital merupakan teknologi yang sistem operasinya berjalan secara otomatis dengan menggunakan sistem komputerisasi. Pada dasarnya, teknologi digital hanyalah sistem penghitungan sangat cepat yang memproses semua bentuk-bentuk informasi sebagai nilai-nilai numerik atau kode digital, atau menggunakan perintah pengundian biner untuk menghasilkan suatu perintah tertentu sesuai dengan keinginan seseorang pemrograman. Nah, tadi di pengertian teknologi digital, kita ada menyebutkan tentang pengundian biner. Pengundian biner ini berhubungan dengan sistem bilangan. Kode biner terdiri dari dua angka, yaitu 1 dan 0, yang melambangkan on dan off, atau ya dan tidak. Nah, untuk mengetahui kode biner ini, maka kita harus paham dengan sistem bilangan. Sistem bilangan terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah bilangan desimal, yang dimana bilangan desimal ini terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang kedua adalah bilangan biner, yaitu bilangan yang berbasis 2, yaitu 1 dan 0. Yang ketiga adalah bilangan oktal, yaitu bilangan yang berbasis 8, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan yang terakhir yaitu bilangan heksadesimal, yang dimana bilangan ini berbasis 16 terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F. Tetapi pada video kali ini kita hanya akan membahas dan fokus mengenai bilangan biner. Konversi bilangan desimal ke bilangan biner. Jika bilangan desimalnya 0, maka bilangan binernya 0. Begitupun dengan bilangan desimal 1, maka bilangan binernya juga tetap 1, teman-teman. Tetapi pada bilangan desimal 2, kita tidak bisa menuliskan pada bilangan binernya tetap 2. Karena apa? Kita balik lagi nih ke konsep awal bilangan biner yang hanya terdiri dari 1 dan 0. Nah, jadi gimana nih cara kita nulis bilangan desimal 2 dan seterusnya ke bilangan biner? Yuk kita simak baik-baik ya. Karena bilangan biner hanya terdiri dari 1 dan 0, maka ketika kita disuruh ubah bilangan desimal 2 ke bilangan biner, maka kita akan tulis menjadi 1, 0.
Karena abis 1 kan 0, maka tulis aja secara urut. Kalau angka 3, maka kita tulis dengan 1, 1. Angka 4 kita tulis dengan 1, 0, 0. Angka 5, 1, 0, 1. Angka 6, 1, 1, 0. Angka 7, 1, 1, 1. Angka 8, 1, 0, 0, 0. Dan seterusnya. Nah, teman-teman, jika kita diminta untuk mengubah bilangan desimal 80 menjadi bilangan biner, begitupun sebaliknya, maka ada beberapa cara yang harus kita lakukan untuk mengubah angka tersebut. Cara konversi: membagi bilangan desimal dengan 2 basis bilangan biner, hasilnya kemudian dibulatkan ke bawah, dan sisa pembagiannya dituliskan. Lalu hasil pembagian dibagi terus dengan 2 hingga hasil baginya kurang dari 2. Hasil konversi: urutkan angka dari hasil paling terakhir diikuti dengan sisa pembagian dari paling akhir hingga paling awal. Nah, kita lanjut pada contoh soal. Jadi di sini kan ada soal, ubahlah bilangan desimal berikut ke bilangan biner. Nah, ada 65 dengan basis 10 sama dengan titik-titik 2. Jadi 65 ini akan setara dengan berapa ke bilangan biner? Nah, kita ngikutin cara yang pakai cara konversi, yaitu 65 kita bagi dengan 2 sampai hasilnya sangat kecil, atau sama dengan 2. Jadi 65 kita bagi dengan 2. Hasilnya kan 32, koma setengah kan. Maka kita tulis 1 di sini. Ngapa kita tulis 32 di bawah, satunya di atas? Coba kita pakai cara sederhana, cara biasanya ya, yaitu 65 dibagi 2. 6, 3, 5, keempat, 2, 1. Ngapa 1 ini enggak kita bulatkan jadi kayak di sini kasih koma, lalu di sini ditambah 0? Itu nggak bisa ya, karena ini kan mau diubah ke bilangan biner, karena balik lagi ke prinsip bilangan biner tadi. Nah, jadi ini kan sisa, ini hasil. Hasil kan? Lalu hasilnya ini kita tulis di sini. Sisanya 1 kita tulis di atas. Kemudian 32 kita bagi lagi ke 2. Hasilnya itu kan 16. Nggak ada sisa kan? 32 bagi 2 kan nggak ada sisa. Tetap 16, jadi tulis 0. Habis itu kita bagi lagi menjadi 2. 8, 0. Nggak ada sisa kan tadi, makanya kita tulis 0. Dibagi lagi 2 kan sisa 4. 0 dibagi 2 kan 2. 0 ya. Dibagi 2 lagi karena masih bisa dibagi. Jadi hasilnya kan sisa 1. Nggak bisa dibagi kan? Nah, dari hasil konversinya kan dibilang ngambil dari 1 naik ke atas. Cara nulisnya yaitu kita ambil dari pojok paling bawah, naik ke atas. Jadi, bilangan desimal 65 dengan basis 10, kita ubah ke bilangan biner menjadi 1, 0, 0, 0, 0, 1. Tadi kan kita udah ngubah konversi bilangan desimal ke bilangan biner ya. Nah, sekarang kita akan konversi bilangan biner ke bilangan desimal. Gimana sih caranya? Nah, caranya ini kita konversi dengan mengalihkan satu persatu angka pada bilangan biner dengan 2. 2 ini kan basis biner ya. Dengan pangkat 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Mulai dari angka biner paling kanan, kemudian hasilnya kita jumlahkan. Oke, lanjut pada contoh soalnya. Ubahlah bilangan biner berikut ke bilangan desimal. 1, 1, 0, 0, 0, 1 basis 2 sama dengan titik-titik basis 10. Nah, kita tulis nih 1, 1, 0, 0, 0, 1. Kita tulis di bawah dengan beri sedikit jarak ya. Nah, di cara konversinya kan mengatakan bahwa angka biner ini dikalikan dengan 2. 2 tadi kan basis dari angka biner ya, 0 dengan 1. Nah, dikalikan dengan 2 pangkat 0 sampai pangkat seterusnya. Jadi,
penempatan pangkatnya itu dari kanan ya. Kita tulis 2 pangkat 0. Jadi 1 dikali 2 pangkat 0, 0 dikali 2 pangkat 1, 0 dikali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 3, 1 kali 2 pangkat 4, 1 kali 2 pangkat 5. Nah, habis itu kita kalikan 1 kali 2 pangkat 5. 2 pangkat 5 kan 32. 32 kali 1 kan tetap 32. Kita tulis 32. Kemudian 1 dikali 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16. 16 kali 1 kan tetap 16 ya. Habis itu 2 pangkat 3 kan itu kan 8. 8 kali 0 kan tetap 0. 2 pangkat 2 itu kan 4. 4 kali 0 kan tetap 0. 0 kali 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 kan tetap 2 ya. Nah, 2 kan dikali 0 kan tetap 0. Kemudian 1 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 tuh tetap 1. Jadi 1 kali 1 kan tetap 1. Jadi kita tambahkan nih, 32 ditambah 16 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 32 tambah 16 kan 48. 48 ditambah 1 kan 49. Jadi bilangan binar 1100001 basis 2 kita ubah ke bilangan desimal menjadi 49 basis 10. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah ngubah nih dari bilangan desimal ke bilangan binar. Kemudian kita ubah lagi dari bilangan binar ke bilangan desimal kan. Nah, untuk kali ini kita akan mengkonversikan antara huruf dan kode binar. Kode binar untuk setiap huruf terdiri dari 8 angka atau digit binar. 3 angka binar pertama menunjukkan jenis huruf. 010 untuk huruf besar atau kapital dan 011 untuk huruf kecil. 5 angka binar berikutnya dikonversi menjadi bilangan desimal dan kemudian dikonversi lagi nih menjadi huruf sesuai dengan urutan abjad. Oke, kita masuk ke contoh soal. Ubahlah kata ilmu menjadi kode binar. Nah, dari sini kita pisahkan dulu I, L, M, U. Ilmu. Di sini hurufnya besar semua ya. Jadi I itu kan huruf ke 9 ya. L huruf ke 12, M 13, U 21. Nah, dari sini baru kita ubah ke kode binarnya. Jadi kita bagi dengan 2 sampai dapat hasilnya. Jadi 9 dibagi 2 itu kan 3,5 ya, 1. Dibagi 2 lagi kan dapat 1. Jadi ini hasilnya. Kemudian 12 berdua 6 0 habis kan bagi 2 itu kan 3 0 bagi 2 lagi itu kan dapat 1,5. Nah, ini kode binarnya. Kemudian 13 ya, M, huruf M. 13 bagi 2 itu kan 6,5, 6, 1. Bagi 2 lagi kan dapat 3, 0. Bagi 2 itu kan dapat 1, 1. Dapat kode binarnya. Kemudian 21 dibagi 2 itu kan 10,5, 1. Bagi 2 lagi dapat 5, habis kan? Dibagi 2 lagi dapat 2,5, 1.
dibagi 2 dapat 1. Jadi ini kode binarnya. Nah, kemudian kita susun. Teman-teman perhatikan kembali di sini I, L, M, U. Semua hurufnya adalah huruf besar atau huruf kapital. Jadi, kode depannya itu adalah 0, 1, 0. Nah, di sini kan ada 3. 3 kan 1, 1, 1. Di sini juga huruf depannya udah ada 1, 2, 3. Jadi kan setiap huruf itu diwakili dengan 8 digit kode. Jadi kan ini kan udah ada 6. Kurang 2 kan berarti. Nah, kita tambah dengan 0, 2. Tuh, 2. Baru tulis 1, 1, 1. Tuh, 1, 1. Habis itu yang huruf L. Ingat lagi ya, ini kan semuanya huruf besar kan, huruf kapital. Maka kodenya tetap sama, 0, 1, 0. Di sini udah ada 1, 2, 3, 4 huruf, berarti ditambah 3, 4 digit tambah 3 digit, berarti 7 kurang 1 kita tambah 0. Habis itu 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0. Kemudian yang ini 1, 2, 3, 4. Kodenya 0, 1, 0. 4 tambah 3 berarti 7, 0, 1, 1, 0, 1. Kemudian yang ini 0, 1, 0. 1, 2, 3, 4 sama 0, 1, 1, 0, 1. Jadi kode binar dari huruf ILMU atau ilmu adalah 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1. Oke, lanjut pada contoh soal berikutnya. Ubahlah kode binar berikut menjadi sebuah kata. Jadi di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5. 5 kode. Nah, ngapa saya bisa menyebutkan 5 kode? Jadi kan dari satu huruf itu terdiri dari 8 angka binar. Maka kita beri sekat dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita beri sekat. Nah, di sini untuk mempermudah saya membedakan dengan warna pulpen. Nah, kita balik lagi teman-teman. Jadi kan di binar itu punya aturan tersendiri ya. Jadi 010 itu merupakan kode huruf besar atau huruf kapital. Sedangkan 011 merupakan kode dari huruf kecil. Jadi di depan sini adalah huruf besar. Di sini ada huruf kecil, sini huruf kecil, sini huruf kecil, sini huruf kecil. Nah, untuk mengubah kode binar ini menjadi sebuah kata, kita menggunakan cara berikut. 010 kan merupakan kode huruf tadi. Nah, sisa 03 ini kita abaikan. Jadi kita ambil 10. Kita tulis dulu 10. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat. Nah, 2 kan digit dari binar tadi. Jadi di sini 2 pangkat 0, sini 2 pangkat 1. Kenapa sih 2 pangkat 0-nya di sebelah ini? Kenapa nggak di sebelah ini aja? Nah, ini udah aturan dari sananya. Jadi 2 pangkat 0 disimpan di sebelah kanan. Oleh karena itu kita simpannya di sini. Nah, sekarang kita kalikan. 2 pangkat 1 kan 2, dikali 1 tetap 2. Tambah 2 pangkat 0 kan 1 ya. 1 dikali 0 tetap 0. Kita tulis 2 ditambah 0 kan 2. Nah, huruf kedua itu adalah B. Di sini kodenya ingat 010 merupakan kode huruf besar. Jadi kita tulis B besar.
Kemudian yang ini 011 kode ya teman-teman, jangan lupa. Nolnya kita abaikan, jadi kita ambil 1001. Kita tulis 1001. Kemudian kita kalikan dengan 2 pangkat. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8 ya teman-teman. 8 tambah 2 pangkat 2 kan 4 dikali 0, 0. 2 pangkat 1, 2 dikali 0, 0. 2 pangkat 0, 1 dikali 1, 1. Jadi ada 9. Nah, huruf ke-9 itu adalah I. Ingat kembali di sini kodenya huruf kecil. Jadi I-nya huruf kecil. Kemudian 01101110. Kita tulis ya teman-teman. Kita abaikan 0 yang ini. Kita tulis 1110. Pangkatkan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 ditambah 2 pangkat 2, 4 tambah 2 pangkat 2 tambah 0. Jadi 14, huruf ke-14 itu adalah huruf N kecil. Kemudian yang ini 01100101. Jadi ini kita abaikan, lagi-lagi kita abaikan, kita ambil 101. 101 kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 4, 4 kali 1 4 tambah 2 pangkat 1 2 kali 0 0 tambah 2 pangkat 1 1 kali 1 1 sama dengan 5. Huruf ke-5 itu E kecil ya teman-teman, ingat. Karena kode ini 011. Kemudian yang terakhir 01110010. Nah, 011 kan kode, maka kita ambil dari 10010. 10010 kalikan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 kan 16. 16 kali 1 16. 2 pangkat 3 kan 8 kali 0 0. 2 pangkat 2 4 kali 0 0. 2 pangkat 1 2 kali 1 2. 2 pangkat 0 1 kali 0 0. 16 17 18. Jadi huruf ke-18 itu adalah R kecil ya. Ingat di sini adalah kodenya 011. Jadi kode biner ini menyusun kata B, kemudian I, kemudian N, kemudian E, kemudian R. Jadi kode dari 01000010, 01101001, 01101110, 01101001, sama dengan huruf biner. Sebelum kita masuk pada subbab materi yang kedua, yaitu transmisi dan penyimpanan data, kita bahas dulu nih sedikit materi tentang gerbang logika yang berhubungan dengan bilangan biner. Gerbang logika atau logic gates adalah proses pengolahan input bilangan biner dengan teori matematika Boolean. Seperti yang kita ketahui, bilangan biner sendiri terdiri dari angka 1 dan 0.
Logic gate ini dipresentasikan menggunakan tabel kebenaran. Jika memiliki nilai benar atau true, akan ditunjukkan dengan angka 1. Sebaliknya, jika memiliki nilai salah atau false, akan ditunjukkan dengan angka 0. Fungsi gerbang logika. Gerbang logika memiliki fungsi untuk melakukan fungsi logika dasar untuk membentuk sirkuit digital yang terintegrasi. Kebanyakan logic gate menggunakan bilangan biner 0 atau 1. Bisa juga disebut dengan true atau false. Biasanya terdiri dari 2 buah nilai input dan 1 nilai output. Tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini, tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan input yang menghasilkan keluaran output yang logis. Gerbang logika memiliki 7 jenis, yaitu 1. Gerbang AND. Jenis pertama adalah gerbang AND. Gerbang AND ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan 1 output. Jika semua atau salah satu inputnya merupakan bilangan biner 0, maka outputnya akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner 1, maka outputnya akan menjadi 1. Kedua, gerbang OR. Jenis kedua adalah gerbang OR. Sama seperti gerbang sebelumnya, gerbang ini juga memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Gerbang OR ini akan menghasilkan output 1 jika semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 1. Sedangkan output akan menghasilkan 0 jika semua inputnya adalah bilangan biner 0. Yang ketiga adalah gerbang NOT. Jenis berikutnya adalah gerbang NOT. Gerbang NOT ini berfungsi sebagai pembalik keadaan. Jika input bernilai 1, maka outputnya akan bernilai 0. Dan begitu juga sebaliknya. Yang keempat, gerbang NAND. Selanjutnya adalah gerbang NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu, output yang dihasilkan dari gerbang AND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Yang kelima adalah gerbang NOR. Gerbang NOR ini adalah gabungan dari gerbang OR dan gerbang NOT. Sehingga output yang dihasilkan dari gerbang ONR ini adalah kebalikan dari gerbang OR. Yang keenam adalah gerbang XOR. Gerbang XOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalnya input A sama dengan 1, input B sama dengan 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 1. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 0. Gerbang XNOR. Jenis yang terakhir adalah gerbang XNOR. Gerbang XNOR ini memerlukan 2 input untuk menghasilkan 1 output. Jika input berbeda, misalnya input A1, input B 0, maka output yang dihasilkan adalah bilangan biner 0. Sedangkan jika input adalah sama, maka akan menghasilkan output dengan bilangan biner 1. Kita akan masuk pada subbab materi yang kedua, yaitu transmisi dan penyimpanan data. Nah, apa sih itu transmisi data dan bagaimana transmisi data bekerja di kehidupan sehari-hari? Jadi, transmisi data adalah proses melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Transmisi data dibagi menjadi 2, yaitu sinyal analog dan sinyal digital. Sinyal analog adalah biasanya disebut broadband. Sinyal analog adalah gelombang-gelombang elektronik yang bervariasi dan secara kontinu ditransmisikan melalui beragam media tergantung frekuensinya. Sedangkan sinyal digital adalah sinyal untuk menampilkan data digital. Lalu teman-teman pasti penasaran dong, apa saja sih contoh-contoh transmisi data di kehidupan sehari-hari? Yuk kita bahas sama-sama. Jadi contoh yang pertama yaitu televisi digital. Televisi digital melakukan proses transmisi data satu arah. Televisi digital mengubah transmisi gambar dan suara dalam bentuk kode digital. Tidak seperti televisi analog yang mengkodekan gambar dan suara dari frekuensi sinyal. Nah, contoh dari televisi analog adalah televisi antena. Jadi zaman dulu kan sering pakai televisi antena ya. Jadi televisi antena itu menggunakan frekuensi sinyal. Sedangkan untuk sekarang kan kita lebih sering menggunakan televisi digital atau televisi kabel. Nah, televisi kabel itu menggunakan kode digital. Contoh yang kedua adalah telepon seluler. Telepon seluler melakukan proses transmisi data 2 arah. Menggunakan gelombang radio melakukan transmisi data. Misalnya saya
Kita teleponan nih teman-teman. Kita penasaran dong dari mana asal suaranya. Jadi asal suaranya itu dia menggunakan transmisi data, menggunakan gelombang radio. Untuk panggilan jarak jauh, misalnya saya nelpon teman saya yang berada di luar negeri kan. Nah, kita penasaran dong gimana sih, padahal kan itu jauh ya, agak tidak memungkinkan. Nah, rupanya mereka menggunakan kabel fiber optik. Yang ketiga adalah komputer yang terhubung jaringan. Komputer yang terhubung jaringan merupakan alat elektronik yang dapat menerima dan mengolah data serta memberikan informasi terkoordinasi di bawah kontrol program yang tersimpan dalam memorinya. Memori berisi berbagai informasi dalam bilangan biner yang diperlukan komputer untuk melakukan perintah. Biasanya di HP atau di media lainnya itu kan ada memori. Nah, di situ tuh tersimpan berbagai macam data-data kita dalam bentuk bilangan biner. Kita masuk pada materi penyimpanan data. Penyimpanan data adalah sebuah perangkat elektronik yang dapat menyimpan data elektronik dengan tujuan agar dapat dibuka kembali dan atau digunakan kembali. Lalu apa saja sih contoh penyimpanan data di kehidupan sehari-hari dan apa saja sih kekurangan dan kelebihannya? Yuk kita bahas sama-sama lebih mendalam. Jadi contoh yang pertama adalah penyimpanan magnetik atau magnetic disk. Kelebihannya adalah kapasitasnya lebih besar. Kekurangannya harganya relatif mahal karena kapasitasnya besar, ada kualitas, ada harga dong. Lalu contohnya ada hard disk, flash disk, dan memory card. Biasanya memory card itu kita ketemu di HP, kalau flash disk kita gunakan untuk di laptop. Lalu yang contoh kedua adalah penyimpanan optik atau optical disk. Kelebihannya adalah relatif ringan dan murah. Kekurangannya adalah kapasitasnya kecil. Risikonya yaitu tergores dan mudah rusak. Contohnya adalah CD, CD-RW, DVD, DVD-RW. Yang ketiga adalah penyimpanan awan, cloud store. Biasanya kita ketemu di HP ya. Lalu kelebihannya tidak memerlukan perangkat. Data dapat diakses dimanapun asalkan tersambung jaringan internet. Kekurangannya yaitu kalau kita berada di tempat yang tidak ada jaringan internet, maka kita tidak bisa mengakses itu medianya. Jadi risiko data hilang jika server bermasalah ini tuh relatif kecil ya risikonya, karena biasanya lebih aman jika disimpan di penyimpanan stroke. Contohnya yaitu Google Drive, Dropbox, dan OneDrive. Teknologi digital tentu saja memiliki manfaat dong bagi kehidupan kita sehari-hari. Lalu apa sih manfaat-manfaat teknologi digital? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah media komunikasi. Dalam bidang komunikasi, contoh penggunaan sistem digital seperti mesin faksimil, sistem radar dan antena, serta penggunaan satelit di angkasa. Penggunaan telepon seluler juga memanfaatkan teknologi digital. Yang kedua, penggunaan internet. Interconnection network atau internet adalah sistem